Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku membuat bolu pandan tanpa santan. Walaupun tanpa menggunakan santan, hasilnya ini tuh super lembut, aromanya wangi. Bolu pandannya juga menul-menul banget ya. Cocok banget buat ide jualan seperti bolu kunjungan atau hantaran, atau untuk acara lainnya ya. Langsung aja ke resep dan cara membuatnya. Siapkan stand mixer, masukkan 12 butir telur ukuran besar. Kalau pakai ukuran kecil bisa pakai 13 butir. Tambahkan dengan 320 gram gula pasir, 1 sendok teh perisa vanila susu. Nah, di sini langsung aja aku masukkan untuk perisa pandannya di awal. Masukkan 2 sendok makan perisa pandan. Nah, supaya warnanya terlihat lebih cerah, di sini aku tambahkan dengan pewarna kuning tua sebanyak 1 sendok makan. Lanjut untuk semua bahan ini di mixer terlebih dahulu menggunakan kecepatan sedang sampai setengah mengembang, kurang lebih selama 3 menit ya, atau menyesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke teman-teman, ini adonannya sudah setengah mengembang. Kemudian matikan stand mixernya terlebih dahulu. Lanjut masukkan bahan keringnya. Aku pakai 400 gram tepung terigu segitiga biru. Masukkan juga 50 gram susu bubuk. Lanjut di mixer lagi menggunakan kecepatan sedang sampai semua adonannya tercampur rata. Oke teman-teman, ini semua adonannya sudah tercampur rata. Matikan stand mixernya lagi. Masukkan 2 sendok makan cake emulsifier, aku pakai SP, bisa juga gunakan ovalet atau TBM. Lanjut di mixer lagi menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah ke yang paling tinggi. Di mixer sampai mengembang kental dan berjejak kurang lebih selama 8-10 menit atau menyesuaikan dengan stand mixernya masing-masing. Oke teman-teman, ini adonannya sudah mengembang kental dan berjejak. Seperti ini sudah cukup, matikan stand mixernya. Adonannya mengembang bagus, bisa ditandai dengan adonannya meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini ya. Kemudian ambil secukupnya adonan, kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Nah, adonan ini yang nantinya aku tambahkan dengan pasta coklat yang digunakan untuk motif atau topping di atasnya. Menggunakan adonan yang belum dicampurkan dengan margarin ini supaya motifnya nanti tidak tenggelam ya. Aduk adonan yang sudah dicampur dengan pasta coklat sampai tercampur rata, lalu sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 300 gram margarin, tambahkan dengan 100 gram minyak goreng. Nah, kedua bahan ini lanjut di mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah ke yang paling tinggi, di mixer sampai teksturnya itu lembut. Kalau sudah lembut seperti ini, matikan mixernya terlebih dahulu. Ambil secukupnya adonan telur, masukkan ke dalam wadah yang berisi margarin. Lanjut di mixer lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, nah ini bisa lanjut dimasukkan ke dalam wadah yang berisi adonan telur. Jadi teman-teman, untuk margarinnya di sini aku menggunakannya dengan cara di mixer terlebih dahulu supaya hasil bolunya nanti lebih moist. Kalau teman-teman mau dilelehkan terlebih dahulu juga boleh. Lanjut aduk semua adonannya menggunakan teknik aduk balik sampai tercampur rata. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Lanjut aja untuk adonannya ini aku masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini sebelumnya sudah aku ulesi menggunakan Carlo. Kalau mau diolesi menggunakan margarin juga boleh. Loyang yang aku pakai ini ukurannya 16 cm. Jadi untuk semua adonannya ini langsung aja aku bagi menjadi 6 loyang. Kalau mau ditimbang untuk berat adonan per loyangnya itu sekitar 310-320 gram. Masukkan adonan ke setiap loyang sampai semuanya habis.
Kalau semua adonannya sudah dituang ke dalam loyang, lalu ratakan menggunakan tusuk sate supaya pori-porinya itu lebih halus. Dan jangan lupa untuk dihentak-hentakkan beberapa kali untuk membuang gas yang terperangkap di dalam adonannya. Untuk motifnya bisa teman-teman ikuti seperti yang aku buat ya, atau disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Nah, kalau semua adonannya sudah diberi motif seperti ini, nah ini bisa untuk dipanggang. Panggang pada oven yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 35 sampai 40 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Oke teman-teman, ini sebagian adonannya sudah selesai aku panggang ya. Langsung aja ini bolunya dikeluarkan dari dalam loyang. Hasil bolunya ini tuh benar-benar bagus ya teman-teman, gembul, bagian bawahnya itu tidak berkulit tapi atasnya itu kering. Jadi kalau mau bagian bawahnya itu tidak berkulit, teman-teman juga harus paham dengan kondisi oven masing-masing ya. Untuk kemasannya bisa gunakan mika bulat seperti ini diameternya 16 cm. Satu resep jadi 6 loyang, bisa jual per loyangnya dengan harga Rp30.000. Atau dijual disesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan, karena pastinya harga bahan di setiap daerah berbeda-beda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali di video berikutnya.